A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Para murid santri dimanapun berada, selamat malam para pemirsa Sugeng Rahayu semua. Alhamdulillah pada video kali ini guru memberi judul Kitab Tripitaloka Basmalah volume 2. Semoga pada malam hari ini video ini nanti bisa selesai tentang membuka tabir kalimat atau suatu ayat di dalam kitab suci kita. Sebelumnya guru juga menyampaikan, guru selalu berpesan kepada siapapun bahwa video ini memang saya khususkan ya, memang untuk murid dan santri guru sendiri. Tapi bagi yang di luaran sana, bagi pemirsa siapapun yang ingin menggali, ingin mengetahui, ingin mendapat masukan yang tepat atau menginginkan suatu kebenaran, bisa mengkonsumsi video guru apapun yang sudah dibagi melalui YouTube. Para pemirsa, para murid, karena keilmuan yang selalu diajarkan guru ini masuk tentang sejarah yang sangat lampau, sehingga kadang sulit untuk dicerna bagi manusia di era sekarang. Agar penjelasan guru beberapa banyak tentang video semoga bermanfaat, semoga mendapat pencerahan dari apa video yang dibagi guru. Bolehlah dibantu dengan kalimat-kalimat doa. Guru sering memberi satu kalimat yang paling simpel untuk mudah dipahami tentang keilmuan yang membawa manfaat. Doa yang bagus seperti biasanya, Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilmah warzuqni fahmah. Wahai Tuhan, manfaatkanlah ilmu yang aku dapat sehingga menjadikan berkah ilmuku kepada kehidupanku dan keluargaku. Intinya di situ ya. Para pemirsa, para murid santri dimanapun, dari video kemarin yang diberi judul Basmalah, ada sesuatu hal yang belum sampai sehingga terpotong. Seperti video-video guru yang lainnya, karena guru membuka suatu tabir kehidupan, sehingga ada sesuatu hal yang kadang Mr. X-nya, faktor X-nya ada kendala. Jatuh contoh seperti video yang kemarin menerangkan basmalah baru berapa menit, berapa bagian, sudah tidak sinergik lagi. Karena apa? Satu, secara makhluk mungkin guru bisa menerangkan. Karena bahasa yang dibuka guru adalah bahasa yang disucikan ya. Sehingga kadang kalau masih belum waktunya yang tepat, sehingga para moyang atau juga mungkin bangsa manusia menyebutnya para malaikat tidak membolehkan, sehingga kadang alat-alat yang dipakai guru pun menjadikan sesuatu yang tidak mampu untuk menerima sehingga ditutup dengan sendirinya. Itulah hal-hal yang sering terjadi dari video guru. Juga di video-video yang lain barangkali ada yang buram, ada yang error. Sudah, yang penting diterima, disyukuri. Paling tidak sudah pernah mendapatkan sesuatu pemahaman yang baru tentang kehidupan, tentang Islam, tentang Quran, tentang sejarah. Karena apa? Begitu sulitnya guru kalau mau bercerita, membuka sesuatu tabir agar mendapatkan rahmat dan hidayah manusia. Guru harus melalui dan melewati lampuan tahapan-tahapan frekuensi yang sangat padat dan sangat jauh ya. Diulas kembali tentang bahasa yang diajarkan guru nanti melalui bahasa membuka kalimat atau ayat di dalam Quran yang disebut basmalah. Guru pada hari ini melalui video ini, guru masuk ke frekuensi tahun kurang lebih 1 Masehi ya. Paling tidak 1 Masehi atau sebelum Masehi, guru mengambil bahasa sejarah yang di tahun masa lampau, sehingga
Semoga dengan bantuan kekuatan doa kita semua akan mendapat ridho para moyang sehingga dimudahkan oleh para malaikat yang menaungi kalimat-kalimat yang sangat disucikan ini. Sehingga nanti apa yang dibagi guru untuk manusia, untuk masyarakat, sehingga betul-betul manfaat sebagai tuntunan sekaligus pengetahuan baru tentang sesuatu bahasa yang dimiliki alam. Para pemirsa, para murid, kitab Tripitaloka sudah saya tulis dengan kata kitab. Artinya guru mundur ke belakang. Tatkala sudah dibayar dengan cara yang benar, sudah masuk menjadi umat Islam yang benar, berkewajibanlah kalian untuk memahami, mengerti akan kitab Anda yang disebut kitab Quran, ya. Dan sebagai guru dan sekaligus aku sebagai pembinamu pun berkewajiban menerangkan yang tepat, yang benar apa yang dimaksud Al-Quran, apa yang dimaksud dari surat-surat dan ayat-ayat yang ada di dalam kitab kita. Itu poin dari pemahaman kitab ini atau kaset ini, di situ inti pokoknya. Dari video yang pertama guru mengulas dengan kata ada Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum ditulis oleh para leluhur dulu itu ada bahasa wejangannya, ya. Jadi masih berupa suatu bahasa atau hanya wejangan, ya, belum dikitabkan. Assalamualaikum di situ Bismillahirrahmanirrahim. Bahasa itu, bahasa yang disampaikan guru ini kurang lebih 67 Masehi, kurang lebih, ya. Anggap aja bisa 100 Masehi. Jadi bukan 1900 ya, bukan, ya. Jadi 100 Masehi, jadi masa lampau ke belakang sana. Itu ada bahasa di situ. Nah, di dalam negara Republik Indonesia kita yang berada di Pulau Jawa, bahasa itu sudah dimiliki, sudah dipunyai oleh leluhur kita di Jawa. Ada bahasa Rahman Rahim, ya. Di situ kalau sudah membahas rah, itu sebenarnya itu dari keterangan bahasa panjangnya itu darah. Disitulah kemarin sudah diberi gambaran sedikit tentang terjadinya manusia. Menyinggung, menerangkan tentang darah, tentang rahim. Namun untuk diketahui para pemirsa, ya, karena bahasa leluhur kita ini banyak, sehingga kadang kita sebagai generasi tidak mengerti apa yang dimaksud, ya, sebelum masuk ke dalam. Satu contoh, ada darah, ada getih, itu nanti harus tahu, karena sejarah ini juga kita hilang makna, dan kalau sudah dibukukan kita tidak mengerti apa yang dimaksud itu, ya. Kembali lagi dengan Bismillahirrahmanirrahim, sebelum ditulis, sebelum dikitabkan ada Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin sudah diberi gambaran guru kurang lebih itu zaman batu, ada yang nyebut zaman Sulaiman, ya. Jadi bukan Nabi Sulaiman, ya, zamannya, ya. Ada bahasa lagi yang masuk lebih dalam, kemungkinan guru memprediksi ini sebelum Masehi. Maka kita kadang sering menyebut namanya ini, mungkin bagi santri sedikit banyak sudah tahu. Assalamualaikum, ada bahasa keadaan yang dimiliki leluhur kita, bahasa ini sebelum peradaban Masehi, ya. Ada bahasa Assalamualaikum kumo abang, ada yang nyebut kumo putih. Jadi dua bahasa ini satu kesatuan yang tidak bisa ditinggalkan. Jadi itulah bahasa keadaan yang disebut Assalamualaikum kumo abang dan kumo putih. Berubahlah menjadi bahasa lebih lunak, lebih apa, ya, lebih ke alam manusia, menjadi Rahman Rahim itu. Kalau toh guru mengupas dengan bahasa yang dimiliki para leluhur kita, ada bahasa kumo abang dan kumo putih. Disitulah ketemunya bibit manusia sebelum menjadi bibit manusia atau sebelum jadi janin. Ada bahasa di video guru yang lain sudah diterangkan. Makanya
kalau ada darah itu mempunyai sifat warna. Makanya bahasa Jawa ada yang disebut bahasa itu abang, ada yang juga abrit, ada yang juga merah. Itu sebenarnya juga bahasa Jawa kuno ya. Nah, tatkala sudah masuk tentang bahasa, coba bahasa itu abang, itu bahasa Jawa kuno ya. Sampai sekarang masih ada, cuma berkembang jadi yang umum sekarang bahasa abang. Tatkala abang dan putih di situ menjadi satu kesatuan. Di kaset yang lain sudah diterangkan disebut menyatunya zat yang akan membentuk janin manusia, disebutlah di situ namanya jabang bayi. Nah, itulah. Maka ada bahasa jabang bayi, itu maksudnya ijab ya, coba. Itu bahasa sebelum Masehi loh, para murid, para santri agar diketahui. Sebelum Masehi leluhur kita orang Jawa, bahasa ijab itu sudah milik kita, sudah milik leluhur kita. Kalau toh ada manusia berhijab atau orang diijab kabulkan, itu bukan bahasa Arab ya, itu bahasa leluhur kita. Satu contoh tadi, jabang bayi, ijabe abang karo putih. Nah, itu satu contoh ya. Bahwa tatkala manusia itu tidak mengerti dari bahasa yang dimaksud, tidak mengertilah di mana objeknya. Tatkala ada bahasa apapun, di mana objeknya, ya bahasa itu milik suatu negara itu. Kembali lagi dengan bahasa yang dimaksud jabang bayi, di situ Rahman Rahim menjadi Rahman Rahim itu. Di situ menerangkan yang disebut sebelum terjadinya manusia atau kita manusia belum lahir. Nah, dari pemahaman setat awal di sini itu nanti mengembang dari kitab-kitab yang sudah dibekali leluhur dimanapun berada. Dari kesekian kitab yang berada seluruh dunia tentang keilmuan atau tentang kehidupan dan tentang alam-alam surga dan neraka atau alam-alam yang di luar kehidupan manusia, dijamaklah oleh leluhur kita yang disebut ilmu sangkan paraning dumadi. Jadi bahasanya simpel tapi isinya maha luas itu. Makanya ada kelahiran, sebelum lahir sampai di dunia harus gimana, nanti sebelum meninggal gimana, setelah meninggal ruh mau kemana, jiwa kemana. Nah, begitu luasnya keilmuan atau alam-alam yang dilalui manusia. Leluhur kita sudah memberi bahasa yang sangat indah dan tepat. Assalamualaikum disebutlah ilmu sangkan paraning dumadi. Sangkan itu bahasa yang tepat itu asal, paran. Jadi asalnya dari mana, mau kemana. Dumadi itu mempunyai dua bahasa, makna dua. Dumadi bahasa pokoknya artinya itu hidup atau gesang. Bahasa bentuk nyatanya dumadi itu bentuk nyata atau fakta bleger wujud kita ini. Itu yang disebut dumadi. Maka di situ para leluhur dulu membuatlah suatu tuntunan atau suatu pemahaman atau keterangan, dipakailah melalui dengan kitab-kitab dengan bahasa masa lampau. Nah, itu loh. Ya bisa dipahami ya. Dengan masa lampau. Lantas kalau bahasa itu ditulis anggap aja tahun 1 Masehi atau sebelum Masehi, sedangkan kitab itu beredar sampai sekarang. Lantas bagaimana kalau tidak mengerti yang dimaksud dari bahasa itu? Sehingga kitab itu ada tidak membawa manfaat bagi manusia. Karena apa? Itu bahasa lampau. Sedangkan yang jadi permasalahan dunia, ada kitab asalnya dari Quran, ditulis dibukukan menjadi Al-Quran. Itu bahasa kurang lebih 1400 tahun masa lampau. Sedangkan itu bahasa Jawa. Maka di kaset yang lain guru menerangkan tidak akan pernah mampu kecerdasan negara lain yang mampu membuka, menerangkan makna suatu kata yang di dalam Al-Quran. Sehingga sampai sekarang tahun 2022 Masehi,
terjadinya salah pemahaman, terjadinya sesuatu hal yang disebut anasir atau tafsir dan tafsir. Sehingga apa yang dimaksud dari kalimat itu tidak mengena apa yang dimaksud. Nah, para pemirsa, para murid dimanapun berada, semoga ini betul-betul sangat memberi pemahaman baru ya, pemahaman baru tentang bahasa. Sedangkan bahasa kita sendiri kadang para pemirsa pun tidak mengerti. Sekarang yang tua-tua pun sendiri kadang juga tidak mengerti. Lantas bagaimana kalau ada peninggalan yang disebut kitab Al-Quran, ada juga yang disebut primbon, ada juga yang disebut catatan-catatan, atau juga ada yang disebut tulisan atau artefak-artefak yang di batu, di candi. Sedangkan itu bahasa yang menulis nenek moyang leluhur kita, itu peradaban sebelum Masehi. Lantas kita tidak mengerti apa yang dimaksud. Kira-kira masalah enggak? Nah, itulah satu contoh. Kalau kita tidak memahami atau tidak mengerti suatu bahasa yang dimaksud, lantas ditulis. Para pemirsa, para murid, kembali lagi pada bahasa yang disebut Bismillahirrahmanirrahim. Itu suatu bahasa atau kata milik orang Jawa, milik leluhur kita Jawa. Itu bahasa dulu ya yang dipahami. Anda kita harus paham bahasanya dulu. Tatkala bahasa ini sudah dipunyai dari suatu suku itu, untuk menerangkan bahasa atau kata ini, manusia baru membuat hurufnya. Jadi huruf ini mewakili kata atau bahasa atau suara. Yang jadi problem dulu kalau kita ngomong, tapi karena ini sudah berjalan, ini harus dibenahi. Karena bahasa ini bahasa campur dari Jawa, ada bahasa Sangsekerta, bahasa Kawi, ada bahasa leluhur kita yang lama juga, bahasa Jawa. Nah, itu menjadi satu kesatuan. Leluhur kita kurang lebih 67 Masehi, dalam video guru yang lain memberikan keterangan disebutlah 9 dewa. Guru leluhur kita memberi pakem namanya Wali Walusungo Tinari, membuatlah huruf baru namanya Hijaiyah. Alif ba ta itu. Nah, dari alif ba ta itu disusun memang 30. Diokulasi dengan Hono Coroko 20. Jadi suatu bahasa dari bahasa Jawa campur Kawi, campur Jawa Sangsekerta, ini diwakili dua konsonan, 2 huruf, 1 Hono Coroko, 1 Hijaiyah. Lah membentuklah bahasa baru disebut bahasa Quran itu. Itu nanti ketemu. Makanya menerangkan di situ ada tadi bahasa Bismillahirrahmanirrahim, asalnya dari Rahman Rahim, asalnya dari Jabang bayi, Kumo abang dan putih, ditulis. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini bagaimana kalau tidak ngerti di dalamnya ini apa? Makanya semoga melalui video ini sampai ke depan guru akan memberi pencerahan kepada seluruh manusia. Sehingga mempelajari Al-Quran, mempelajari Islam tidak menjadikan timpang tindih, tidak saling menyalahkan. Pada hakikatnya semua kalian salah semua karena tidak mengerti apa yang dimaksud. Niat setiap manusia, terutama kita orang Muslim, inginnya benar, inginnya yang paling benar. Tapi mendapat ajaran, pemahaman itu tafsir. Nah, disitulah problemnya. Semoga kalimat bismillah ini dibuka oleh guru sehingga mampu mencerahkan terutama kita umat Islam. Dan juga lebih khusus semoga ke depan bangsa manusia akan mengerti apa yang dimaksud Islam, apa yang dimaksud dengan bismillahirrahmanirrahim. Sehingga agama betul-betul mampu merahmati bangsa manusia, tidak hanya umat Islam. Karena dengan memahami yang tepat, ada sesuatu hikmah dari kalimat tuntunan itu nanti. Para pemirsa, para murid,
Kalau sudah ditulis dengan Bismillahirrahmanirrahim, ini kalau di era sekarang kita tidak mengerti sejarah. Kita mempunyai opsi, kok kira itu hurufnya orang Arab. Nah itu, bukan ya. Sejak 67 Masehi ya, bukan 1967, bukan ya, 67 Masehi, itu huruf alif, ba, ta, ya, itu sudah dimiliki di Jawa. Lah lantas karena ini tidak ada yang ngerti, hilanglah dari sesuatu kerajaan yang tumbang dan dirusak, baru masuklah para penjajah negara-negara lain, sehingga jejak rekam, hak intelektual, keilmuan dari leluhur kita hilang. Sehingga kita sebagai generasi pun tidak tahu, kurang lebih ya 1400 tahun kita ini susah. Sedangkan di situ ada sesuatu petunjuk yang sangat hebat, yang sangat manfaat untuk kehidupan kita sebagai manusia, agar mengerti jati diri sebagai manusia, ngerti jati diri sebagai makhluk. Karena di situ ada nilai-nilai tuntunan yang sangat tinggi. Para murid, para santri dimanapun berada, dengan memahami sedikit kata Bismillahirrahmanirrahim, semoga mampu mencerahkan. Lantas tatkala disebut Bismillahirrahmanirrahim, di situ disusun. Bila kita masyarakat kurang teliti, itu disusun ya, itu bukan, kembali lagi, itu bukan wahyu yang digambarkan oleh manusia, Tuhan menyuarakan, dititipkan kepada malaikat, disampaikan ke makhluk, bukan ya. Sebelum masuk ke yang lain, ini diterangkan guru. Itu bahasa leluhur kita, membuat suatu tuntunan dengan bahasa yang tepat, mengandung isi dan makna. Maka huruf bismillah itu disusun, itu yang tepat, bukan 19. Ya. Di kaset yang lain sudah diterang, itu 20 ya. Itu 20 benar. 20 huruf. Maka di depan huruf ba itu dinilai namanya satu, ada alifnya itu. Dengan maksud para leluhur di Jawa, tatkala di sini ada tempat 20 huruf yang ditulis dengan hijaiyah, itu mampu untuk diijabkan atau dikawinkan atau digandengkan dengan Hono Coroko yang 20. Karena bahasanya itu, bahasa Jawa sudah diwakili bahasa keislaman. Para pemirsa, para murid, di situ ada hal sesuatu yang harus disampaikan guru. Karena ini sangat manfaat sekali. Sehingga nanti Islam dan Quran menjadikan betul-betul rahmat bagi siapapun. Sehingga tidak salah melakukan apa yang dimaksud dari kitab Al-Quran itu. Lantas apa hubungannya kalau antara huruf hijaiyah dengan huruf Hono Coroko 20. Nah, disitulah diselipkan dari cerita, karena sangat sulitnya membuka sesuatu hal, karena yang membuat, yang menciptakan adalah sesuatu makhluk pilihan, atau bisa juga disebut beliau-beliau itu moyang atau dewa, sehingga sampai sekarang kan belum ada yang tahu apa maksudnya, sampai dituangkan. Satu contoh, ada peribahasa ya, gambaran. Tatkala huruf hijaiyahnya itu dibuat 30 hurufnya. Huruf hijaiyah itu ya, kemarin sudah diajarkan, diterangkan guru. Itu huruf hidup loh ya. Bukan seperti alfabet ABC, bukan, tidak. Itu huruf hidup, ada maknanya. Dari Hono Coroko yang 20 itu pun juga huruf hidup. Tatkala 20 ditambah 30, itulah yang diselipkan di dalam pendidikan kitab Al-Quran, bahwa sholat di langit itu 50 rakaat itu. Coba begitu sulitnya leluhur membuat sistem, membuat pemahaman, membuat karya cipta untuk generasi manusia atau untuk anak cucunya. Sulit untuk diterangkan. Dan untuk membuka itu pun di waktu-waktu masa lampau itu dibutuhkan berpuasa, bertapa. Syukur alhamdulillah di era-era sekarang aku selaku gurumu diberi
kepercayaan oleh leluhur, juga diberi kepercayaan oleh moyang untuk menyampaikan sesuatu kebenaran, sehingga agar apa yang dimaksud oleh leluhur karya ciptanya mampu betul-betul merahmati terutama anak cucu dan lebih khusus kepada umat Islam di seluruh penjuru dunia, agar betul-betul Quran mampu merahmati sehingga tidak terjadinya sesuatu kerusakan atas nama agama. Itulah yang disebut maksudnya 50 rakaat itu. 50 huruf. Dari 50 huruf Honocoroko itu, dengan huruf alif ba ta sampai iya, menjadilah sesuatu sistem atau bahasa yang disebut Islam, bahasanya Quran. Jadi belum Al-Quran, jadi Quran. Nah, itu. Para murid dan santri dimanapun, semoga selalu tercerahkan dengan pengetahuan dan pemahaman baru pada video ini. Karena kalau ini tidak diterangkan, itu nanti problem sampai ratusan ribuan tahun tidak akan terjawab. Ya. Semoga pada video ini, pada malam hari ini, aku selaku gurumu selalu mendapat kemurahan oleh para leluhur, para moyang, juga sekalian semesta alam, juga para bangsa malaikat. Sehingga keterangan guru melalui video ini, sehingga tidak terganggu lagi, sehingga para pemirsa, khususnya umat dan bangsa di seluruh penjuru dunia, betul-betul bisa mendapatkan rahmat, apa yang dimaksud dengan Bismillahirrahmanirrahim. Para pemirsa, para murid, sementara dari kalimat bismillah ini sudah dicerna mulai sejarah dan bahasa, maknanya kira-kira di situ. Kira-kira yang dimaksud dengan bismillahirrahmanirrahim itu apa? Sudah ketemu. Yang dimaksud dengan sholat 50 rakaat itu bukan rakaat yang digambarkan manusia dengan takbiratul ihram 50 kali, bukan ya, itu di situ. Nanti dari video ini guru akan memperjelas lagi dari bismillah sampai syukur kalau bisa menyelesaikan nanti sampai berapa kaset. Guru memberi penjelasan tentang surat Al-Fatihah itu. Sementara dari video ini diakhiri dulu, dilanjut nanti dengan video berikutnya. Semoga bermanfaat kepada seluruh bangsa manusia agar betul-betul Islam dan Quran akan mampu merahmati kalian sebagai manusia. Sehingga tercerahkan di alam kehidupan ini. Semoga manfaat di dunia wal akhirah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.